Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan ke-6 yang akan berbicara tentang bab kelima dari buku Termodinamika Cengel, yaitu massa dan analisis energi pada sistem terbuka. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan analisis pada sistem terbuka, ada beberapa hukum atau kondisi yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, pada sistem tertutup, energi hanya dapat keluar dan masuk dalam bentuk kalor dan kerja. Akan tetapi pada sistem terbuka, selain dalam bentuk kerja dan kalor, energi dapat masuk dan keluar dalam bentuk massa. Maksudnya adalah pada sebuah sistem tertutup atau kita kenal dengan kontrol volume yang terkontrol, massa dapat masuk ataupun keluar dari sistem. Dan massa yang masuk dan keluar dari sistem itu dapat membawa energi. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami dulu tentang bagaimana sifat dari massa ini. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa menunjukkan bahwa massa itu tidak dapat kita hancurkan atau tidak dapat kita buat. Contoh, untuk membuat air H2O sebesar atau dengan massa 18 kg, maka kita perlu mereaksikan 2 kg hidrogen dan 16 kg oksigen. Ya, untuk membuat uap air sebesar 18 kg, kita perlu mereaksikan 2 kg hidrogen dan 16 kg oksigen, di mana massa hidrogen ditambah dengan massa oksigen sama dengan massa produknya. Pada sistem tertutup, kekekalan massa digunakan secara implisit dengan memperhitungkan massa konstan sepanjang proses. Ya, pada sistem tertutup massanya konstan. Ya, kalor dan kerja dapat keluar dan masuk dari sistem, dan massa di dalam sistem ini konstan. Oleh karena itu, pada sistem tertutup lebih sering juga dikenal dengan kontrol mass, massa terkontrol. Nah, pada sistem terbuka, massa dapat berubah-ubah di dalam sistem. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengontrol massa yang ada di dalam sistem, tapi kita dapat mengontrol volume dari sistemnya. Sederhananya begini, pada sistem terbuka, saya punya gelas, volume gelas adalah 500 ml. Nah, volumenya tetap. Akan tetapi, di dalam gelas 500 ml ini, saya bisa isikan massa hanya seperempatnya, atau hanya separuhnya, atau saya bisa isikan massanya full pada sebuah volume. Akan tetapi, volumenya tetap 500 ml. Massanya bisa seperempatnya, atau bisa separuhnya, atau bisa saya isi 100% full pada volumenya. Nah, massa dan laju aliran massa. Sebuah gelas, saya isi 1 liter air. Ya, volume gelasnya 1 liter, saya isi 1 liter air, maka massa dari air adalah 1 kg. Apabila massa 1 gelas tadi saya lewatkan ke dalam pipa, saya gambarkan ini 1 liter air tadi, lewat di dalam pipa, setiap 1 detik mengalir 1 kg air. Ya, artinya setelah ini lewat, di belakangnya ada lagi 1 kg lewat, di belakangnya ada lagi, dan begitu seterusnya. Artinya, laju aliran massa sama dengan 1 kg per detik. Ya. Jadi gelas tadi, air dalam gelas tadi mengalir setiap detik 1 satuan atau 1 kg. Nah, ini adalah laju aliran massa. Sehingga persamaan laju aliran massa dapat kita tuliskan dengan persamaan sebagai berikut. Massa sama dengan kecepatan air rata-rata dikali luas permukaan pipa. Contohnya, kita punya pipa
diameter pipanya 1 cm. Lalu di dalam ini dilewatkan air dengan kecepatan air 5 meter per detik, contoh. Maka volume atau laju aliran masanya sama dengan massa kali densitas air dikali kecepatan rata-rata air 5 meter per detik dikali dengan luas permukaannya, pi r kuadrat, di mana nilai diameternya adalah 1 cm. Nah, ini sederhananya untuk menghitung massa, laju aliran massa yang lewat di dalam pipa. Prinsip kekekalan massa dapat juga dipahami sebagai total massa yang masuk ke dalam kontrol volume. Saya gambarkan ini sebuah kontrol volume. Total massa yang masuk dikurangi massa yang keluar sama dengan perubahan massa dari kontrol volume. Saya contohkan seperti ini. Saya masukkan 100 kg air, lalu yang keluar adalah 50 kg air. Maka artinya, kalau masuk 100 keluar 50, di dalam ini kesimpan 50. Ya, otomatis karena hanya dari dua jalur, satu jalur masuk, satu jalur keluar, yang masuk 100 kg, yang keluar ternyata cuma 50 kg, maka yang tinggal di dalam adalah 50 kg. Atau sederhananya ada sebuah kelas. Sebuah kelas, ini ada pintu keluar masuk. Masuk 10 orang di dalam kelas, lalu beberapa menit kemudian 2 orang keluar kelas. Maka berapa mahasiswa yang bertambah di dalam kelas? Ada 8 orang yang bertambah di dalam kelas. Nah, ini adalah perubahan massa dari sistem. Nah, apabila kondisi ini berlangsung persatuan waktu, atau dalam 1 detik masuk 100 kg air, lalu keluar 50 kg air dalam 1 detik. Artinya, besar perubahannya adalah 50 kg per detik. Dalam 1 detik masuk 100 kg, keluar 50 kg. Di dalam sistem bertambah 50 kg per detik. Artinya 10 detik kemudian, berapa besar perubahan yang terjadi adalah 50 dikali 10 atau 500 kg. Dalam 10 detik, di dalam kontrol volume bertambah 500 kg. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip kekekalan massa. Total massa yang masuk dikurangi total massa yang keluar. Total massa yang masuk dalam sistem dikurangi total massa yang keluar dalam sistem sama dengan perubahan massa dalam sistem pada waktu tertentu, ya, delta T. Nah, apabila massanya mengalir, maka ditulis sebagai laju aliran. Laju aliran massa yang masuk dikurangi laju aliran massa yang keluar sama dengan laju perubahan massa di dalam sistem. Laju aliran massa yang masuk kurang laju aliran massa yang keluar sama dengan laju perubahan massa dalam sistem. Nah, kesetimbangan massa dan proses aliran steady. Nah, saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan aliran steady. Secara sederhana, aliran steady dapat kita pahami sebagai aliran yang tidak berubah terhadap waktu. Contoh begini, yang dimaksud dengan tidak berubah terhadap waktu. Kalau di dalam pipa tadi mengalir 1 kg air per detik, 5 menit kemudian
aliran airnya tetap 1 kg per detik. Tidak ada perubahan terhadap laju alirannya. Nah, itu steady. Atau Anda berjalan dari kampus ke rumah dengan kecepatan, contoh Anda berjalan dengan kecepatan 2 km per jam. Artinya, kecepatan Anda konstan sepanjang waktu. Mulai dari detik ke 0 sampai selesai. Tapi apabila Anda berjalan, berubah-ubah kecepatannya, maka itu disebut tidak steady. Nah, sehingga kita dengan sederhana bisa menggambarkan steady itu tidak berubah terhadap waktu, ya, tidak berubah terhadap waktu. Nah, kalau kita tuliskan persamaannya, persamaan tadi yang lengkap, laju aliran massa yang masuk kurangi laju aliran massa yang keluar sama dengan perubahan massa dalam kontrol volume per satuan waktu. Nah, perubahan persatuan waktu. Kalau kita bicara steady, steady tidak berubah terhadap waktu. Maka, apabila steady, ini sama dengan 0. Karena dia steady, tidak berubah terhadap waktu. Sehingga kita bisa tulis persamaannya, laju aliran massa yang masuk kurangi laju aliran massa yang keluar sama dengan 0. Ya, atau laju aliran massa yang masuk ini pindah ke kanan sama dengan laju aliran massa yang keluar. Nah, saya gambarkan pada contoh ini. Apabila dia steady, maka laju aliran massa, perubahan massa dalam kontrol volume per satuan waktu sama dengan 0. Artinya, di dalam kontrol volume ini massanya tidak berubah. Karena dia tidak berubah terhadap waktu, dia konstan. Maka ini sama dengan 0. Karena dia steady, maka yang masuk ini harus sama yang keluar. Kalau masuk dari sisi A dan sisi B 2 tambah 3 atau 5, maka yang keluar harus 5. Tidak bisa yang keluar hanya 4. Atau yang keluar justru lebih 6. Kenapa? Kalau ini masuk 5, keluarnya 4, artinya di dalam ini ketambahan 1. Kalau dia ketambahan 1, berarti dia tidak steady. Karena dia berubah terhadap waktu. Detik pertama ketambahan 1, detik kedua ketambahan 1, 10 detik kemudian berarti sudah ketambahan 10. Nah, itu tidak steady. Kalau steady, dia tidak berubah. Karena dia tidak berubah, kalau masuk 5 harus keluar juga 5. Itu sederhananya. Nah, ini kalau kita tuliskan lagi, tadi kita ingat laju aliran massa sama dengan rho A kali V. Sehingga ini bisa kita tulis rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 A2 V2. Nah, selanjutnya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan aliran inkompresibel. Aliran inkompresibel artinya densitas atau massa jenis tidak berubah apabila tekanannya berubah. Contoh, kita punya gas. Kita tekan. Apa yang terjadi apabila kita tekan gas di dalam piston silinder device? Yang terjadi volumenya akan mengecil. Ketika volumenya mengecil, artinya tekanannya naik, densitas dari gas juga naik. Nah, gas ini masuk dalam aliran yang kompresibel. Kenapa kompresibel? Karena ketika ditekan, volumenya berubah, densitasnya berubah. Nah, lain halnya kalau di dalam piston silinder device tadi kita isi air dalam bentuk cairan, dalam fase cairan, lalu kita tekan. Apa yang terjadi kalau kita tekan air? Volumenya tidak berubah, volumenya konstan. Tekanannya tetap naik. Karena volumenya tidak berubah, maka densitasnya juga konstan. Nah, air ini masuk dalam aliran yang inkompresibel atau kalau kita Indonesiakan tidak dapat ditekan. Dalam arti ketika kita tekan, volumenya tidak berubah, densitasnya tidak berubah.
Nah, karena densitasnya tidak berubah, kalau kita tuliskan lagi tadi persamaannya, laju aliran massa yang masuk sama dengan laju aliran massa yang keluar, di mana yang masuk itu rho in, ya, rho 1 kali A1 kali V1 sama dengan rho 2 kali A2 kali V2. Nah, apabila dia inkompresibel, maka rho-nya konstan alias rho 1 sama dengan rho 2. Sehingga persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi, ini kita coret. Sehingga tinggal A1V1 kali A2 V2, di mana A adalah luas permukaan, dalam hal ini kalau kita gambarkan pipa, maka ini adalah A, lalu V adalah kecepatan rata-rata aliran. Ini V. Nah, contoh. Air yang mengalir dari sebuah selang yang memiliki nozzle di ujungnya. Ya, jadi ini ada selang, lalu di ujung selang itu dipasang nozzle. Ini namanya nozzle. Nah, sebuah selang terhubung kepada nozzle untuk mengisi 10 galon bucket. Bucket itu ember. Ini ada ember, volumenya 10 galon. Ini air. Nah, apabila dibutuhkan waktu 50 detik, waktu yang dibutuhkan 50 detik untuk memenuhi ember tadi dengan air, lalu diameter selangnya 2 cm dan diameter keluar nozzle-nya 0,8 cm. Pertanyaannya adalah, yang A, berapa volume dan mass flow rate? Berapa volume yang keluar dari selang dan berapa mass flow rate-nya? Yang B, berapa kecepatan rata-rata dari air? Nah, di sini kan punya kecepatan tadi, V-nya berapa? Nah, baik. Maka yang pertama, kita perlu tahu 10 galon itu berapa liter. Ya, karena kita menghitungnya dalam satuan SI. 1 galon sama dengan 3,7854 liter. Artinya 10 galon sama dengan 37,854 liter. Nah, volume flow rate ini satuannya adalah meter kubik per detik. Volume per satuan waktu, di mana volume flow rate sama dengan volume bagi waktu. Nah, volumenya tadi 10 galon atau 37,854 liter. Bagi dengan waktunya 50 detik. Maka kita dapat volume flow rate-nya adalah 0,757 liter per detik. Dalam 1 detik yang mengalir di dalam selang tadi adalah 0,757 liter air. Lalu mass flow rate sama dengan densitas kali volume flow rate, di mana densitas air 1000 kg per meter kubik. Sehingga mass flow rate-nya sama dengan 1000 dikali dengan 0,757 liter per detik. 0,757 liter per detik ini harus kita jadikan, densitas tadi 1000 kg meter per kubik atau sama dengan 1 kg per liter. Maka yang dalam perhitungan ini kita ganti dalam densitas 1 kg per liter.
Sehingga laju aliran masanya sama dengan 0,757 kg per detik. Nah, ini yang A. Selanjutnya yang B. Untuk menghitung kecepatan. Nah, kita gambarkan dulu ini nozzle. Ya. Keluar ini kecepatannya. Di sini diameter keluar nozzle 0,8 cm. Di sini diameter masuk nozzle-nya adalah 2 cm. Nah, untuk itu kita perlu dulu menghitung luas permukaan. Kita hitung A, luas permukaan yang keluar dari nozzle. Persamaannya adalah pi R kuadrat. R pada saat keluar, jari-jari dari 0,8 adalah 0,4 cm. Nah, ini kita jadikan ke meter. 0,4 sama dengan 0,04 desi, 0,04 meter. Nah, tinggal kita hitung. Luas permukaan yang keluar adalah pi kali 0,04 pangkat 2. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 0,5027 10 pangkat minus 4. Lalu kita masukkan ke persamaan ini. Karena air incompressible, maka laju aliran massa sama dengan rho AV. Ya, tadi rho A kali V. V sama dengan laju aliran massa bagi rho kali A. Nah, jadi kita bisa pakai persamaan ini atau kita bisa rubah pakai volume flow rate. Volume flow rate sama dengan massa mass flow rate bagi rho. Nah, ini kalau kita ganti berarti massa bagi rho sama dengan volume flow rate dibagi A. Nah, kita dapat 0,757 liter per detik bagi 0,5027 10 pangkat minus 4, maka kita dapat kecepatannya adalah 15,1 meter per detik. Selanjutnya, kita masuk ke dalam analisis energinya. Kerja aliran dan energi dari fluida yang mengalir. Untuk dapat mengalirkan air di dalam sebuah kontrol volume, ada sebuah energi yang namanya wave flow. Tahu kerja aliran. Serupa dengan boundary work, di mana besarnya wave flow sama dengan tekanan dikali dengan volume. Flow work, ya istilahnya flow work. Nah, sehingga kalau kita tuliskan persamaan energi totalnya, untuk fluida yang tidak mengalir, kita bagi dua, fluida, dia statik, tidak mengalir, yang satu lagi flow, mengalir ya. Yang statik contohnya air di dalam gelas, ini statik. Yang flow contoh air di dalam pipa yang mengalir. Nah, apabila statik, maka energinya, energi totalnya sama dengan internal energi, tambah energi kinetik, tambah energi potensial. Nah, apabila dia flow, dia mengalir, maka total energinya kita tuliskan dengan theta, bukan E. Ya, theta, total energinya sama dengan flow work ditambah internal energi, tambah energi kinetik, tambah energi potensial. Jadi bedanya di sini. Untuk yang flowing, ketambahan flow work. Nah, apabila flow work ini ditambah dengan U, maka ini sama dengan entalpi. Sehingga total energi pada fluida yang mengalir sama dengan entalpi tambah energi kinetik tambah energi
potensial. Ya, jadi persamaannya berubah jadi seperti ini. Transport energi oleh massa. Ya, kita tahu massa yang mengalir itu dapat membawa energi. Contoh, tadi mengalir air ya di dalam pipa. Contoh ini massa airnya. Massa air mengalir. Nah, air yang mengalir tadi bisa membawa internal energi. Ya. Karena dia mengalir, maka juga dia membawa flow work. Karena dia mengalir memiliki kecepatan, maka dia bisa mempunyai energi kinetik. Dan apabila dia mempunyai ketinggian, maka dia juga bisa membawa energi potensial. Sehingga air yang mengalir tadi membawa energi total berupa U plus PV, yaitu ini sama dengan entalpi, ditambah energi kinetik, tambah energi potensial. Sehingga laju atau energi yang dibawa oleh massa dapat kita tuliskan dengan persamaan massa dikali theta, di mana massa sama dengan entalpi tambah energi kinetik tambah energi potensial. Atau apabila massa tadi mengalir, maka dia membawa m dot kali theta. M dot kali entalpi kali energi kinetik tambah energi potensial. Nah, kita menggambarkan dalam sebuah contoh kasus. Contoh kedua, sebuah panci presto Nah, selanjutnya kita akan membahas pada contoh soal sebuah pressure cooker atau panci presto. Ini sebuah panci presto, ada tutupnya, dan di atas panci presto itu ada katup yang dapat terbuka, tertutup, sehingga menjaga tekanan di dalam panci presto tadi pada 150 kilo Pascal. Nah, pada katup tadi keluar steam yang keluar dari katup tadi sebanyak 4 liter. Nah, maaf, volume pancinya 4 liter, yang keluar di bagian atas ada steam. Dan tekanan terjaga pada 150 kPa. Nah, setelah 40 menit, volume di dalam panci tadi, ya, volume air di dalam panci tadi berkurang 0,6 liter. Ya. Artinya volume yang keluar itu ada 0,6 liter air. Apabila, kalau kita gambarkan ini katupnya, luas keluar katup tadi 8 mm persegi, maka tentukanlah yang pertama A, yang ditanya berapa mass flow rate dari steam yang keluar. Ini steam yang keluar, berapa mass flow rate-nya. Yang kedua, berapa total energi persatuan massa dari steam-nya. Ya, berapa ini dari total energi dari steam yang keluar. Yang ketiga adalah berapa laju energi yang keluar dari steam. Oke, ini gambarnya seperti ini. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari dulu properti pada 150 kilopascal. Kita tahu steam yang keluar berarti dalam kondisi uap jenuh. Ya, karena pada tekanan 150 kilopascal berarti air akan mendidih di temperatur saturasi pada 150 kilopascal.
Sehingga kita perlu mengetahui berapa volume spesifik cair jenuh dan volume spesifik gas pada 150 kPa, yaitu volume spesifik cair jenuhnya 0,001053 dan uap jenuhnya 1,1594. Internal energinya pada saat uap jenuh 2519,2 dan entalpi uap jenuhnya adalah 2693,1. Selanjutnya kita perlu mengetahui berapa massa steamnya. Massa steam yang keluar sama dengan perubahan volumenya tadi pada cairan dibagi dengan volume spesifik pada cair jenuh, yaitu 0,6 bagi 0,001053. Maka kita dapat massa steam yang keluar adalah 0,57 kg. Laju aliran massa dari steam sama dengan massa steam bagi dengan waktu. Ya. Sehingga ini 0,57 bagi 40 menit. Kita dapat 0,0142 ya, berarti yang keluar 0,0142 kg per menit. Ya, dalam 1 menit keluar 0,0142, atau kalau kita bagi dengan 60, maka kita dapat 2,3710 pangkat minus 4 kg per detik. Itu laju aliran massa yang keluar dari dalam bentuk steam yang keluar dari pressure cooker tadi. Dari situ kita bisa menghitung berapa kecepatannya, ya, karena kecepatan laju aliran massa sama dengan rho A V, sehingga V sama dengan m dot bagi rho kali A. M dotnya 2,710 pangkat minus 4 kali volume spesifiknya 1,1594 meter kubik per kilogram. Ya, ini volume spesifik uap jenuhnya bagi dengan luas permukaan. Sehingga kita dapat 34,3 meter per detik. Nah, ini kecepatan steam yang keluar dari katup. Nah, selanjutnya, berapa energi yang keluar dari steam tadi? Energi yang keluar, flow-nya sama dengan PV sama dengan H minus U. Ya. Kenapa? Karena energi kinetik dan energi potensial kita abaikan. Karena pengaruhnya sangat kecil, kita abaikan. Sehingga total energi yang keluar adalah sama dengan F-flow atau PV atau sama dengan entalpi kurang internal energi. Sehingga kita dapat F-flow-nya 173,9 dan total energinya sama dengan entalpi, yaitu 2693,1. Ya, entalpi pada uap jenuh. Nah, total energi yang keluar bersama massa sama dengan massa dikali total energi. 2693,1 kali dengan massanya. Laju aliran massanya 2,3710 pangkat minus 4, yaitu kita dapat 0,638 kJ per detik. Selanjutnya, analisis energi pada aliran steady. Kita ketahui pada aliran steady, laju aliran massa yang masuk sama dengan laju aliran massa yang keluar, di mana laju aliran massa yang masuk ρ1 V1A1 sama dengan ρ2 V2A2. Nah, karena alirannya steady, maka persamaan energinya juga bahwa energi masuk kurangnya energi keluar sama dengan perubahan energi per satuan waktu. Nah, ini juga sama dengan 0 karena dia steady. Sehingga energi masuk sama dengan energi keluar. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan persamaan kesetimbangan energinya Q-in tambah W-in tambah perubahan energi yang dibawa oleh massa yang masuk sama dengan Q-out tambah W-out ditambah perubahan energi yang masuk mengikuti massa yang keluar. Ya. Nah, atau kita bisa sederhanakan Q-in min W sama dengan H2 min H1 atau perubahan internal entalpi. Nah, selanjutnya
Apa saja perangkat-perangkat yang bekerja dengan sistem terbuka dan aliran steady? Yang pertama adalah nozzle dan diffuser. Nozzle adalah peralatan yang fungsinya meningkatkan kecepatan dan menurunkan tekanan. Bentuknya seperti ini. Ini adalah nozzle. Ya. Daerah masuknya besar, daerah keluarnya kecil. Ya. Volume masuk, volume keluar. Volume masuk lebih besar dari volume keluar. Jadi sehingga ketika ada aliran yang masuk di dalam nozzle, luas penampangnya mengecil sehingga kecepatannya akan naik. Efek dari naiknya kecepatan adalah tekanannya akan turun. Nah, nozzle mempunyai lawan yaitu diffuser. Kebalikan dari diffuser. Peralatan yang meningkatkan kecepatan fluida dan menurunkan tekanan. Diffuser adalah peralatan yang meningkatkan tekanan dan menurunkan kecepatan. Kita gambarkan seperti ini. Kecepatan masuk, ketika masuk ke dalam diffuser, ada aliran fluida yang masuk dalam diffuser, ketika dia keluar, kecepatannya akan menurun, karena luas penampangnya membesar. Ketika kecepatannya menurun, maka tekanannya akan naik. Nah, ini adalah nozzle dan diffuser. Selanjutnya, kita contohkan udara yang masuk pada sebuah diffuser. Udara dengan temperatur 10 derajat dan tekanan temperatur masuknya 10 derajat Celcius, tekanan masuknya 80 kilopascal. Masuk pada sebuah diffuser dari mesin jet. Ini diffuser, udara masuk. Dengan kecepatan 200 meter per detik. Kecepatan masuknya 200 meter per detik. Sisi masuk mempunyai luas 0,4 meter persegi. Lalu, udara yang keluar dari diffuser tadi mempunyai kecepatan yang sangat rendah dibanding dengan kecepatan masuknya. Pertanyaannya, berapa mass flow rate dari udara yang masuk? Yang kedua, berapa temperatur udara yang keluar? Nah, yang pertama adalah kita perlu mencari berapa volume spesifik dari udara tadi. Diketahui tekanan masuknya tadi 80 kilopascal dan temperatur masuknya 10 derajat Celcius. Ini udara. Nah, untuk menghitung ini kita bisa pakai persamaan gas ideal PV RT. PV RT ya. Sehingga volume spesifiknya pada saat masuk sama dengan R kali T bagi P. Nah, R-nya 0,287, temperaturnya 10 derajat, dijadikan Kelvin, jadi 283 derajat Kelvin, bagi tekanannya 80 kilopascal. Maka kita dapat volume spesifik pada saat masuknya adalah 1,015 meter kubik per kilogram. Sehingga laju aliran masanya sama dengan rho AV, di mana rho sama dengan 1 per V. 1 per V kali A kali V kecepatan, yaitu 1 per 1,015 kali luas permukaan 0,4 kali kecepatannya 200. Maka kita dapat laju aliran masanya 78,8 kg per detik. Ini adalah laju aliran massa udara yang masuk ke dalam diffuser. Nah, selanjutnya untuk menghitung energinya, maka kita pakai persamaan setimbangan energi. Laju energi yang masuk dikurangi laju energi yang keluar sama dengan perubahan energi per satuan waktu. Nah, pada kondisi steady ini sama dengan 0, sehingga laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar. Nah, yang masuk, kalau kita tuliskan lengkapnya sama dengan M dot kali H
tambah energi kinetik 1 kuadrat per 2. Kenapa? Karena energi potensialnya nggak ada. Jadi kalau kita gambarkan diffuser bentuknya seperti ini sisi masuk dan sisi keluar tidak punya perubahan ketinggian, maka di sini energi potensialnya 0. Ini yang masuk sama dengan energi yang massa yang keluar kali H2 tambah V2 kuadrat per 2. Nah, kita ketahui kecepatan yang keluar itu sangat rendah dibandingkan kecepatan yang masuk, sehingga kecepatan keluarnya kita bisa asumsikan sama dengan 0. Nah, dari situ persamaannya bisa kita tulis karena masanya sama, massa masuk dan massa keluar sama, maka kita tinggal fokus pada perubahan entalpinya. H2 kurang H1 sama dengan, ini H1 plus V1 kuadrat per 2 sama dengan H2 plus V2 kuadrat per 2. Kita mau cari berapa H2-nya, karena kita mau cari temperatur, maka ini pindah ke sini. Ya, sehingga H2 sama dengan H1 minus V2 kuadrat min V2 per 2. Nah, V2-nya sama dengan 0. Ya. Nah, karena V2-nya sama dengan 0, maka nol kurang 200 meter per detik bagi 2. Jadi ini H1 kurang 0 min 200 meter per detik per 2 bagi 2. Sehingga kita dapat H2-nya sama dengan 303,14. Ya, ini entalpi yang keluar adalah 303,14. Atau kalau kita lihat ke tabel, maka temperaturnya sama dengan 303 Kelvin. Ini sekitar berarti 303 kurang 273 ada 30 derajat Celcius. Nah, perangkat lain yang bekerja dengan aliran steady, sistem terbuka aliran steady, yaitu turbin dan kompresor. Turbin berfungsi mengekspansi tekanan dari fluida dan menghasilkan kerja, sementara kompresor berfungsi mengkompresi gas dan membutuhkan kerja. Perangkat lainnya adalah katup ekspansi. Nah, pada katup ekspansi, kondisinya adalah terjadi kondisinya adalah pada katup ekspansi, tekanan diturunkan dalam kondisi entalpinya konstan. Ya, jadi tidak ada perubahan energi, tapi tekanannya diturunkan. Dan yang keempat adalah mixing chamber. Mixing chamber adalah tempat di mana kita dapat mencampurkan dua fluida. Jadi mixing chamber itu sederhananya seperti ini. Kita masukkan air panas dan air dingin, keluarnya jadi air hangat. Ini mixing chamber. Jadi fluidanya antara fluida panas dan fluida dingin tadi bercampur menjadi satu fluida yang campuran. Sementara yang kedua adalah heat exchanger. Heat exchanger ini dapat mentransfer kalor, akan tetapi fluidanya tidak bersentuhan. Contoh, saya ingin memanaskan air dengan uap air. Ya, kita masukkan uap air, lalu kita masukkan air dingin. Nah, panas dari uap air tadi akan masuk ke air dingin, sehingga air yang keluar tadi akan naik temperaturnya. Di sisi yang lain, uap air tadi akan turun temperaturnya karena kalornya berpindah ke fluida lainnya. Akan tetapi fluidanya tidak bercampur. Jadi kalau kita lihat fluida B dan fluida A ini tidak bercampur. Keluarnya tetap fluida B, di sini keluarnya tetap fluida A, tidak bercampur. Ini disebut dengan heat exchanger. Sementara kalau pada mixing chamber, fluidanya bercampur. Nah, yang terakhir adalah pipa dan ducting. Pipa dan ducting, saya sering contohkan tadi, pipa, aliran di dalam pipa, ini juga adalah sistem terbuka dan steady. Nah, sekian untuk pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.